bukan hanya anak didik, tapi juga karakteristik daerah dan lingkungan, karakteristik kondisi setempat, pembangunan daerah dan nasional, juga dinamika global. Kalau kita sekarang di Dikbud mengenalnya isu-isu kekinian. Jadi yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan memang wajibnya mengakomodir semua isu yang ada di sekitarnya, khususnya di daerahnya, di nasional, dan sesuai dinamika global, supaya anak-anak kita tidak ketinggalan literasinya, khususnya literasi lingkungan pastinya seperti itu. Itu di undang-undang sudah pasti gitu. Nah, sedangkan di standar proses juga jelas bahwa sumber belajar itu bukan hanya guru kepada anak didik, tapi guru, anak didik bisa jadi murid juga, bisa jadi guru juga, orang tua bisa jadi sumber belajar juga, alam sekitar itu dituliskan, alam sekitar itu juga bisa jadi sumber belajar. Jadi bukan lagi hanya guru kepada anak, buku paket kepada anak, bukan. Itu di standar prosesnya gitu, bahwa penyusunan RPP gitu, itu prinsip pertama ya. Prinsip pertama penyusunan RPP adalah sesuai karakteristik anak, sesuai normanya anak dan kehidupannya, juga sesuai budaya anak di mana dia tinggal, juga lingkungannya. Jadi sudah sangat clear bahwa bicara tentang kurikulum Indonesia itu bukan kurikulum buku paket, bukan kurikulum silabus gitu, tapi harus dikembangkan sesuai yang kontekstual gitu ya, kontekstual anaknya, lingkungannya, budayanya, dan segala macam. Kan tujuannya itu agar pendidikan tidak tercerabut dari akar budayanya, sehingga anak didik juga tahu tentang lingkungannya, kondisinya, kan gitu ya. Bagaimana ke depannya nanti kalau lingkungannya bermasalah dan segala macam. Itu intinya. Artinya Bapak Ibu harus ada kolaborasi. Karena kadang-kadang kan guru Indonesia itu kan bukan asli orang lokal. Nah, sehingga penting sekali untuk kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa saja? Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan masyarakat setempat. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan DLH. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan dinas lalu lintas, dinas Manggala Agni, Taman Nasional. Siapapun yang ada di sekitar Bapak Ibu itu sebetulnya bisa jadi sumber belajar gitu ya. Seperti itu. Tapi jangan ajak mereka di ujungnya gitu. Ajak mereka waktu Bapak Ibu nyusun visi misi pun mereka bisa diajak, khususnya untuk orang tua gitu ya. Bapak Ibu waktu daftar-daftar nih, kemarin kan ada pendaftaran murid baru nih, harusnya ada form, di formnya itu ada nih orang tuanya pekerjaannya apa, bersedia nggak sukarela untuk mendukung program-program di sekolah, apa hobinya orang tua, apa kompetensi orang tua yang bisa dibagikan, sehingga kita hari ini sudah bisa menyisir siapa saja orang tua yang potensial untuk dijadikan mendukung program-program yang akan kita bicarakan secara bersama-sama. Jadi intinya, kuncinya gitu ya adalah pelibatan para pihak Bapak Ibu. Itu penting sekali. Kalau Bapak Ibu lihat di situ bahkan tentara tanda tangan tuh. Tanda tangan apa? Komitmen. Setelah mereka tahu visinya sekolahnya bagus, mereka komitmen tanda tangan. Kami siap mendukung Bapak Ibu. Jangan salah, itu kebetulan yang pakai baju hijau gitu ya, tentara TNI itu dia kok Pangdam kalau nggak salah. Pangdam atau apa? Kalau di daerah tuh apa? Pangdam ya. Dia tanda tangan, kebetulan dia adalah koordinator bank sampah di daerah tersebut. Dia ikut tanda tangan. Gitu. Jangan lupa juga memang di Dinas Lingkungan dan Dinas Pendidikan harus ada MOU, itu yang paling bawah itu tanda tangannya. Tokoh masyarakat ikut juga, swasta juga ikut gitu loh. Semua. Jadi bukan satu lembaga saja yang kolaborasi sama sekolah. Sekolah itu memerlukan kolaborasi sama banyak pihak gitu loh. Jadi sedih juga ya kalau hanya satu lembaga yang dikasih uang seperti kemarin. Maaf. No politik. Jadi kuncinya di pelibatan para pihak. Dan di sekolah juga bukan hanya satu kepala sekolah sama tiga timnya gitu, enggak juga. Atau hanya tim adiwiyata sendiri juga, atau tim literasi sendiri, tim karakter sendiri, nggak bisa. Semua duduk bareng gitu ya, semua duduk bareng. Tim penjaminan mutu, tim pengembang sekolah duduk bareng gitu ya, duduk bareng memfasilitasi semua pelibatan para pihak gitu, termasuk anak didik. Jangan lupa anak didik kita gitu. Bu, kalau masih SD jangan dikira anak SD tidak bisa bicara tentang kondisi sekolah loh. Dia
akan sangat jujur kepada Bapak Ibu, WC-nya bau pesing Bu, gitu. Seperti itu. Walaupun mungkin mereka juga tidak ini ya, belum diberikan disiplin, tapi mereka akan keluh, aduh pembelajarannya membosankan Bu, gitu. Masa kita hanya baca buku terusan gitu. Bukunya cuma satu aja Bu. Itu padahal buku di perpustakaan banyak banget loh Bu yang bagus-bagus. Kenapa nggak jadi sumber belajar? Anak didik pasti sangat jujur kepada Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Oke, jadi pelibatan para pihak untuk membuat kurikulum kontekstual gitu ya, khususnya terkait lingkungan hidup sangat diperlukan. Mau lingkungan hidup, mau literasi, mau karakter, mau sekolahnya mau menjadi berinternet ria, berglobalisasi dan segala macam, tetap kuncinya ada di pelibatan para pihak Bapak Ibu. Itu kuncinya. Oke. Langkah pertama,